Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Paju. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang SNBT, dan ini juga merupakan mohon maaf karena materinya itu baru dibuatkan hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang trigonometri. Nah, kalau misalkan trigonometri itu berasal dari kata bahasa Yunani, tri yang berarti 3 dan metron yang berarti ukuran ya, atau bentuk. Jadi trigonometri itu adalah bentuk yang 3 ya, seperti segitiga. Nah, lebih spesifik mungkin kita akan ngebahas tentang bagaimana sifat-sifat segitiga, terutama lebih khusus pada segitiga siku-siku. Nah, di sini ada segitiga siku-siku. Kalau siku-siku itu berarti salah satu sudutnya memiliki sudut 90 derajat atau siku-siku. Berarti di sini. Misalkan untuk sisi-sisinya ini ada sisi A, B, dan C, dan sudutnya itu ada sudut alfa. Nah, kalau misalkan berhubungan dengan segitiga siku-siku, mungkin teman-teman sudah mengetahui waktu SMP belajar tentang yang namanya Pythagoras gitu ya. Nah, sebenarnya Pythagoras itu berasal dari ya ada sebuah segi 4 gitu ya. Kalau nggak salah nanti kayak dihitung luasnya dan dapatlah gitu ya pembuktian Pythagoras itu seperti itu. Nah, trigonometri itu akan lebih khusus ke hal-hal yang bersifat atau yang memiliki sudut gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada 3 hal atau 3 bentuk sudut atau tiga bentuk trigonometri yang harus dihafal, yang harus dipahami. Yang pertama itu ada sin, yang kedua ada cos ya, yang ketiga ada tan. Sinus, kosinus, tangen. Dan di sini sebenarnya untuk bentuk lainnya merupakan turunan dari ketiga bentuk itu. Ada ini CSC ya, kosekan, ada sekan, dan ada kot tangen. Kosekan itu adalah kebalikan dari sin ya. Jadi 1/sin kalau kosekan itu. Kalau sekan itu kebalikan dari cos, 1/cos, dan kot itu kebalikan dari tan, 1/tan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sinus pada segitiga siku-siku? Jadi sin dari sebuah sudut, katakanlah sudut alfa, di sini sin itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Berarti depannya itu adalah depan sudut yang dimaksud. Kan yang dicari adalah sin alfa, alfanya kan di sini ya. Berarti depan dari sudut ini adalah yang di sini, yang A, panjang dari A, dan sisi miringnya adalah sisi terpanjang atau sisi yang ada di hadapan siku-sikunya. Ini kan siku-siku, di hadapannya ini ya ada sisi miring. Jadi A dibagi C itu sinus, depan bagi miring. Kalau kosinus itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sisi samping sudut ini adalah berarti yang di samping ini ya. Bukan ini ya, bukan yang C. Kenapa bukan yang C? Karena tadi C itu memiliki penamaan khusus, namanya sisi miring. Jadi ya kalau samping dari alfa ya berarti B ya yang di sini. Terus ini sisi miringnya ya C. Terus sebenarnya tan itu adalah penurunan dari sin dan cos, karena tan itu adalah bentuk pembagian dari sin dibagi cos. Dapatlah tan ya. Karena ini kalau misalkan sin kan A per C dibagi B per C ya. C-nya hilang, dapatlah A per B ya. Oke, sekarang masuk ke kosekan. Kosekannya tadi ya, kebalikan dari sinus.
Ya, kalau sin itu adalah si depan bagi si miring, berarti kosekan kebalikannya, si miring bagi si depan. Dapatlah A per C untuk sin dan kosekan C per A. Begitupun dengan sekan, ini kebalikan dari cos, begitupun dengan kotangannya. Nah, ini bentuk-bentuk trigonometri yang mungkin akan dibutuhkan suatu saat nanti ya. Ada sin yang tadi, ada cos, ada tan. Ini tan ini dalam bentuk penurunannya adalah dari sin per cos. Sedangkan sekan ini adalah 1 per cos, kosekan itu adalah 1 per sin, dan kot itu adalah 1 per tan. Sedangkan di sini ada formula dasar trigonometri, ada 3, sebenarnya ada 1 teman-teman ya. Yang aku anjurkan itu cuma ini doang, yang pertama doang. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Karena 2 yang ini itu sebenarnya penurunan dari yang pertama. Kan kalau teman-teman bagikan kedua ruas dengan cos kuadrat X ya, berarti sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X kan jadinya tan kuadrat X, karena tadi sin dibagi cos itu dia akan menghasilkan tan ya. Jadi ini tan kuadrat X, ini cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X sama dengan 1. Dapatlah yang ini ya. Sedangkan 1 per cos ya 1 per sin ya 1 per cos ya, benar 1 per bukan ya, kan ini dibagi cos. Oh, ini kebalik teman-teman ya. 1 per cos itu adalah sekan. Ini kebalik. Ini berarti kosekan. Nah, gitu ya. Ini sebenarnya penurunan dari yang pertama. Nah, selanjutnya teman-teman ini tinggal baca aja ya. Jadi ada yang namanya penjumlahan dan pengurangan trigonometri. Jadi sin ini A plus B itu adalah ada sebuah sudut A dan sudut B. Kalau dijumlahkan, ya nanti dapatlah sin A cos B itu tambah cos A sin B. Atau mungkin cara mudah mengingatnya adalah SC tambah CS, dengan S-nya adalah sin dan C-nya adalah cos, gitu ya. Terus sin A kurang B, ya ini ikut jadi pengurangan sin cos SC kurang CS. Nah, kalau cos itu mudahnya ini ya, cos sin. Kalau misalkan penjumlahan berarti nanti tandanya pengurangan. Nah, kalau tan itu sebenarnya bisa diturunkan dari sini ya. Tapi mungkin ini yang lebih sederhananya, tan A ditambah tan B dibagi 1 kurang tan A tan B. Nah, ini ngikut ya penjumlahan. Begitupun seterusnya. Nah, ini sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Sebenarnya ini adalah turunan dari ini ya, dari sini. Kan gini ya. Kalau kita ingin menghasilkan sin 2A, berarti kan kita harus menjumlahkan sin dari A ditambah A, gitu ya. Dapatlah 2A kan. Nah, ini adalah sesuai dengan rumusnya di sini ya. SC tambah CS berarti sin A dikali cos A, terus nanti dijumlahkan dengan cos A dikali dengan sin A. Nah, ini kan sin A kali cos A kan sebenarnya sifatnya, karena ini kan merupakan material dari aljabar ya, dan ya kalau lebih jauh fungsi kompleks ya, bilangan real dan bilangan kompleks itu ada sifatnya, dia bersifat komutatif. Jadi sin A cos A ya, sin A cos A sebentar dengan cos A sin A itu sama. Jadi yang cos A sin A kita bisa balik, jadinya sin A cos A ya. Ini sin A cos A. Nah, jadi ini sama dua-duanya sin A cos A. Sin A berarti kita bisa gabung ya menjadi 2 sin A cos A ya. Oke, dapatlah ini. Makanya dapat yang ini ya, sin A cos A.
Nah, untuk lebih mudahnya ini namanya trigonometri ganda. Lebih mudahnya kita tinggal mengingat 2SC gitu ya. Begitupun dengan cos 2A itu dari sini juga tentunya. Cos 2A itu berarti cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Ini silakan teman-teman mengingatnya ya. Nah, ini sudut-sudut istimewa untuk keenam bentuk trigonometri. Sin itu mulai dari 0 untuk 0 derajat, 1/2 untuk 30 derajat atau pi per 6, dan seterusnya. Dan sebenarnya teman-teman cukup mengingat sinus doang. Kenapa? Karena untuk cos, tan, dan seterusnya itu bisa diingat hanya dengan satu bentuk ini. Kan kalau sin itu kan mulainya dari 0, setengah, sampai 1. Nah, kalau cos itu tinggal balikin aja dari kanan ke kiri. 1, 1 setengah akar 3, terus setengah akar 2, terus setengah ya, ini kebalikannya. Kalau tan itu pembagian antara sin dan cos. Berarti 0 bagi 1 dapat 0. Setengah bagi setengah akar 3 dapat 1 per akar 3. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2 dapat 1. Setengah akar 3 bagi setengah dapat akar 3. 1 bagi 0 ya tata definisi ya, karena kita nggak bisa membagi suatu dengan 0. Nah, begitupun kosekan. Kosekan adalah kebalikan dari sin. Berarti 1 per sin. 1 bagi 0 nggak ada. Ya. 1 bagi setengah dapat 2 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini ada soal teman-teman ya. Silakan teman-teman coba untuk kerjakan. Bentar ya. Aku coba untuk mengamati dulu. Oke, mungkin teman-teman bisa mengerjakan nomor 7 dan nomor 9. Di sini mungkin nanti aku akan bahas soal lebih lengkapnya tentang trigonometri yang lebih dalam. Dan ini yang nomor 1 dan nomor 2 kayaknya ada yang salah teman-teman ya, dengan pilihan jawabannya, atau mungkin ada yang kurang lengkap dari soalnya. Jadi teman-teman silakan coba untuk soal nomor 7 dan soal nomor 9. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Karena mungkin kenapa aku nggak bahas soalnya, karena ini baterainya tinggal dikit lagi. Dan karena aku nggak bawa casan, jadi ya sudahlah. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.